Karena setiap nasihat itu dirasakan bagi siapapun yang selalu mengikuti hawa nafsunya, murratun, maka sangat pahit rasanya. Idil manahi, terhadap al-manahi yang dilarang oleh Allah, mahbubatun, nafsu sangat mencintai, fi qulubihim, di hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa bersilaturahim pada acara balalajaran, yaitu membaca kitab Ayyuhal Walad il Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan ini kita akan meneruskan pembacaan kitab Ayyuhal Walad pada halaman 3 di baris ke-6. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa talamidihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qala ayyuhal waladu, wahai anakku yang tercinta, kata Imam Al-Ghazali, an-nasihatu sahlatun, nasihat itu sebenarnya mudah. Pada pertemuan sebelumnya tentu kita masih ingat bagaimana murid daripada Imam Al-Ghazali minta nasihat kepada beliau. Maka dijawab oleh beliau, nasihat itu sebenarnya mudah. Wal mushkilu qabuluha, dan yang berat itu, kata beliau, menerima isi nasihat. Barangkali pada saat ini ulun menyampaikan nasihat Al-Ghazali, begitu juga otomatis ulun memberikan nasihat itu buat ulun untuk mengamalkan tentu berat, dan tinggal ikhtiar usaha kita bersama-sama. Kenapa? Ujar beliau, li'annaha fi madaqi mutbi'il hawa murratun, karena setiap nasihat itu dirasakan bagi siapapun yang selalu mengikuti hawa nafsunya, murratun, maka sangat pahit rasanya. Idil manahi, terhadap al-manahi yang dilarang oleh Allah, mahbubatun, nafsu sangat mencintai, fi qulubihim, di hati mereka. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkaitan dengan nafsu. Nafsu senang luar biasa. Karena itu kalau kita melihat dalam realita kehidupan, kenyataan di dalam hidup dan kehidupan kita, kenapa masih banyak orang yang melanggar larangan Allah yang seharusnya dilaksanakan justru ditinggalkan. Kemudian yang dilarang justru diperbuat. Itu tidak lain, kata beliau, karena mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang diberi nasihat, diberi pepadah, itu berat menerima. Nah, beliau di sini mencontohkan wa'ala khususi, lebih-lebih, kata beliau, liman kana, bagi orang talibal ilmi, yang menuntut mencari ilmu, ar-rasmi, ilmunya itu ilmu untuk sekedar mencari hal-hal yang diinginkan oleh nafsu tadi, tidak untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semacam itu susah menerima nasihat. Kenapa?
Beliau menuliskan wa mustagilan fi fadlin nafsi. Dia akan selalu sibuk untuk menonjolkan, untuk mempertontonkan apa yang dia punya, terutama dia merasa lebih daripada orang lain, merasa hebat daripada orang lain. Wa manaqibid dunya, dia juga sibuk untuk mengumpulkan kesenangan dunia. Orang yang semacam ini susah menerima nasihat. Fa innahu yahsabu atau yahsibu annal almal mujarrada lahu sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi. Karena dia mengira bahwa ilmu yang dia peroleh itu sudah cukup menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaannya di dunia ini. Dia tidak sadar bahwa akhir daripada kehidupan dunia adalah yang disebut al-maut, kematian itu sendiri. Wa annahu, bahkan dia mengira mustagnin anil amali, tidak perlu lagi beramal untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha i'tiqadul falasifah. Imam Al-Ghazali menyebutnya ini adalah bagian daripada keyakinan, pemikiran daripada filsafat. Kenapa? Karena pemikirannya tidak untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu hadzal maghrur. Dia, kata Imam Al-Ghazali, tidak mengetahui sementara itu adalah pemikiran yang keliru, pemikiran yang menyesatkan. Annahu hina hasalal ilmu, bahwa ketika dia menghasilkan ilmu, idza lam ya'mal, apabila ia tidak beramal bihi dengan ilmunya itu, takunul hujjatu alaihi akidun, maka akan diketahui pada hari kiamat nanti itu bermasalah, menjadi hujjah, menjadi soal akidun yang sangat berat. Karena itu junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa sebuah hadis Rasul yang berbunyi asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati, paling berat siksa pada hari kiamat nanti adalah alimun, seorang yang memiliki ilmu, la yanfa'uhu Allahu bi'almihi, sementara Allah tidak memberikan kemanfaatan terhadap ilmu yang dia miliki. Ini pelajaran bimbingan yang indah daripada Al-Imam Al-Ghazali. Ketika kita punya ilmu, maka sebenarnya yang diharapkan dari keilmuan kita ialah kemampuan kita untuk menerima nasihat yang baik-baik. Kemudian dengan menerima nasihat itu tidak hanya sekedar menerima, tapi dapat mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, yang harapannya tidak hanya kita bisa amalkan di dunia, kita praktikkan di dunia, tapi tidak juga hanya hasilnya di dunia ini, harapannya sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah ke As-Sanabil.